We're not Franks then. No, they look very different. Are you sure? Yes. Everything wastes with grievous plundering. Let's attack straight away. Into the church at Lindisfarne. They'd come from, these pagans. Some say from the north. Tell that to your people, priest. God bless. What is it? Who is that? Yahatia! Bring us troubles! Shield wall! Luther! Break that! Now! Hai, kembali lagi bersama saya di channel Zona Visual. Yang pastinya kami akan menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mengikuti kami. Namun, sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe bagi kalian yang belum berlangganan. Dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum mengikuti serial ini dari awal untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya yang saya sertakan linknya di deskripsi. Karena jika tidak, kalian akan sedikit kesulitan dalam memahami isi cerita. Jika sudah mengerti, mari kita mulai. Di awal film memperlihatkan Ragnar dan Ethelstan yang baru saja pulang setelah memancing ikan. Di dalam rumah, Ethelstan bertanya kepada Ragnar apakah dirinya masih seorang budak. Ia heran karena dirinya tidak mendapatkan perlakuan buruk berbeda dengan budak lainnya yang diperlakukan lebih buruk dari hewan sekalipun. Dan suatu saat nanti ia ingin menjadi orang yang merdeka seperti orang-orang pada umumnya. Ragnar mengatakan bahwa kini Ethelstan telah hidup di dunianya dan berpikir bahwa Ethelstan terlihat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Di pihak berlainan nampaknya Haraldsson bersama pasukan tengah mempersiapkan senjata untuk menyerang Ragnar di kediamannya. Sementara itu Ragnar yang tak tahu menau dengan rencana dirinya terlihat sedang berburu rusa di dalam hutan. Tak lama kemudian ia mendengar suara teriakan yang berasal dari sekitar tempat tinggalnya. Ya, benar saja, dan para pasukan tengah melancarkan aksinya memporak-porandakan kampung halaman Ragnar beserta rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tanpa belas kasih, mereka menyerang siapa saja yang berusaha kabur dan melawan mereka. Tak tinggal diam, Ragnar dengan cepat turun dari hutan untuk segera menyelamatkan keluarganya. Namun ia harus melewati pasukan lawan hingga dirinya terlibat pertarungan dengan beberapa anak buah Haraldsson. Walaupun berhasil mengalahkan beberapa pasukan lawan, Ragnar mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kakinya. Lebih parahnya, setelah sampai di depan rumah, Ragnar tertancap busur panah dari anak buah Haraldsson. Namun ia tetap kuat dan segera masuk untuk menemui keluarganya. Di dalam Lagertha, anak-anak dan Ethelstan telah bersiap untuk kabur secara sembunyi lewat belakang rumahnya.
Ragnar berpesan kepada sang istri untuk menjaga anak-anak dan mengatakan bahwa dirinya akan menghadapi Haraldsson seorang diri. Mengetahui Ragnar berada di rumahnya, beserta pasukan mengepung Ragnar dari luar dan meminta kepada Ragnar untuk keluar menghadapinya. Walaupun dengan keadaan penuh luka dan tak berdaya, Ragnar kemudian berjalan keluar berlutut di hadapan sang kepala suku. Ia memperlihatkan bahwa dirinya sudah pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh merasa di atas angin dan mengatakan kini takdir Ragnar akan tamat beberapa saat lagi. Dengan memegang sebuah kapak, salah satu prajurit telah bersiap untuk mengeksekusi Ragnar. Sebelum dieksekusi, Ragnar meminta izin kepada untuk berbicara dengan dewa. Selang beberapa detik, Ragnar berdiri dan menyikat si eksekutor. Kemudian ia lari menggunakan kuda yang ada di tempat itu. Bring him back alive. Yes, Lord. Sementara itu, Lagertha, anak-anak dan juga Ethelstan mengelabui beberapa pasukan lawan sampai berhasil tiba di pinggir pantai untuk kabur menggunakan perahu. Ragnar yang dikejar oleh 3 orang pasukan kabur sejauh mungkin menuju ke dalam hutan. Kemudian ia turun dari kuda dan berjalan kaki menuju tebing yang menjulang ke lautan. Dengan keadaan yang tak memungkinkan untuk melawan, Ragnar loncat dari tebing tersebut. Lagertha, anak-anak dan Ethelstan yang sudah ada di sana sesegera mungkin menyelamatkan Ragnar yang sudah tercemplung ke dalam air. Beruntung Ragnar masih selamat walaupun kini keadaannya sangat mengenaskan. There he is. Di pihak lain, marah kepada anak buahnya karena telah meloloskan Ragnar begitu saja. Lalu ia meminta kepada seluruh pasukannya untuk mencari keluarga Ragnar untuk mengetahui keberadaannya. Rumah, peternakan, dan lahan pertanian telah habis dibakar oleh dan pasukannya. Maka dari itu Lagertha membawa sang suami ke rumah Floki untuk segera mendapatkan perawatan. Mengetahui Ragnar dalam keadaan sekarat, dengan sigap Floki menyiapkan obat-obatan alami untuk diberikan kepada Ragnar. Di tempat yang berbeda, kedatangan seorang tamu penting yang kedudukannya sama seperti dirinya, yaitu Biani. Biani ini merupakan kepala suku yang berasal dari Swedia. Kedatangan patua ini adalah untuk menagih janji Haraldsson yang telah berjanji akan menikahkan dirinya dengan Tiri, putri dari Haraldsson. Nampaknya Haraldsson dan Biani telah bersepakat dengan pernikahan itu karena Haraldsson membutuhkan sekutu penting dan hal itu demi keselamatan sang putri di masa depan. Tiri mencoba memperlihatkan sikap baik di depan ayahnya dengan mengatakan bahwa Biani adalah orang yang baik. Walaupun di balik senyumnya itu, ia memancarkan perasaan buruk terhadap orang yang ada di hadapannya. Lord, you are very... Thank you. Sigi yang tak tahu menahu soal pernikahan putrinya segera pergi ke kamar karena tak kuat melihat wajah dari Biani. Sang suami mencoba menjelaskan bahwa hal itu telah ia persiapkan demi harta dan juga masa depan sang anak. Di tempat lain, Ragnar yang telah diberikan obat, kini orang-orang terdekatnya berdoa kepada para dewa untuk keselamatannya. Walaupun Ethelstan yang memiliki kepercayaan berbeda, ia berdoa kepada Tuhan memohon untuk menyelamatkan Ragnar. Beberapa hari kemudian, Ragnar mulai siuman walaupun dirinya belum bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhnya. Di tengah masa pemulihan, Ragnar kedatangan seorang teman lama yaitu Thorsten yang mengatakan bahwa tengah melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Ragnar. Ia memberitahu bahwa Rollo belum sempat menemui Ragnar karena dirinya selalu diawasi oleh anak buah
Setelah itu mereka semua makan bersama dan di sini Lagertha berterima kasih kepada Floki karena telah berbaik hati memberikan tempat tinggal untuk dirinya beserta keluarga. Di tempat lain, Rollo terlihat menghadiri pesta pernikahan Tiri di kediaman Haraldsson. Tak lama dirinya masuk, ia langsung dihampiri oleh dan mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan sesuatu. Rollo mengatakan bahwa ia keberatan karena selalu diikuti oleh anak buah kemanapun ia pergi. Ia menambahkan bahwa hal itu hanya membuang waktu saja karena ia yakin dalam hatinya Ragnar telah mati. Tak semudah itu mempercayai Rollo karena sebelumnya Rollo telah mengkhianatinya di pengadilan dengan memberikan saksi yang bertolak belakang dengan keinginannya. Karena pada saat di pengadilan Rollo malah memberikan keterangan yang meringankan Ragnar. Akan tetapi ia beralasan bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Maka dari itu ia meminta izin kepada untuk menyertakan dirinya ke penjarahan musim panas yang akan diprakarsai oleh Haraldsson. Setelah perbincangan selesai, terlihat Siggy menatap Rollo dengan tatapan yang berbeda. Dari sini kita melihat bahwa Siggy dan Rollo memiliki ketertarikan satu sama lain. Sementara itu Ragnar dan para kerabatnya duduk bersama menikmati hangatnya perapian. Di sini Ethelstan bertanya-tanya dan belajar tentang seperti apa kehidupan Viking dan dewa-dewa yang mereka puja. Dengan seksama Floki memberitahu bahwa setelah kehidupan berakhir, orang-orang yang mati dalam pertempuran akan hidup bersama Dewa Odin di Valhalla. Valhalla atau bahasa kitanya surga adalah sebuah aula besar dan megah di mana Dewa Odin tinggal di tempat tersebut. Kurang lebihnya kalian pasti tahu tentang kehidupan dewa yang diperlihatkan di film Thor. Di tempat yang berbeda, Rollo menghampiri gubuk kecil untuk menemui Siggy yang telah memintanya datang ke tempat tersebut. Mereka berdua berciuman dan setelah itu Siggy memperingatkan Rollo untuk pergi jauh karena telah berencana menghabisi Rollo. I've come to warn you. You must. Benar saja, di keesokan harinya Rollo diserang oleh anak buah dan kemudian ia disiksa untuk memberitahu keberadaan Ragnar. Walaupun terus-menerus mendapatkan siksaan, Rollo tetap menutup mulutnya dan mengatakan bahwa sang adik telah mati. Where's Ragnar Lothbrok? He's dead. Are you sure? Di kediaman Floki, Ragnar menyadari bahwa untuk mendapatkan kesembuhan 100% dirinya harus menunggu beberapa minggu lagi. Dan ia sangat diberatkan setelah diberitahu bahwa Rollo mendapatkan siksaan dari demi menutupi keberadaannya. Sakit hati dan tak tega dengan keadaan sang kakak, ia memerintahkan Floki datang ke Kattegat untuk menyatakan tantangan kepada melawan dirinya. Dan jika menolak tantangan tersebut, ia meminta Floki untuk mengatakan bahwa akan dihantui oleh rasa malu seumur hidupnya. Ia menambahkan bahwa Dewa Odin tidak akan pernah mengizinkannya untuk masuk ke Valhalla. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut? Semuanya akan terjawab di video selanjutnya. Cukup untuk episode ini dan tunggu kami di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.